Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar apel bersama siaga bencana hidrometeorologi yang bertempat di alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar pada hari Senin 23 November 2020. Sebanyak 300 personil gabungan berbagai unsur yang terdiri dari jajaran OPD terkait pemerintah Kabupaten Blitar, TNI, Polri, dan relawan mengikuti apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kegiatan apel siaga bencana dipimpin langsung oleh pejabat sementara Bupati Blitar Budi Santosa, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya, Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M. Sinabela, dan Dandim 0808 turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut. PJS Bupati Blitar Budi Santosa dalam pidatonya mengatakan, kegiatan apel kesiapsiagaan bencana tersebut merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana di musim hujan. Bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana yang diakibatkan parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Beberapa bencana hidrometeorologi diantaranya angin puting beliung, tanah longsor, banjir, abrasi, hingga gelombang pasang. Wilayah Kabupaten Blitar sendiri masuk dalam 4 besar daerah Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan bencana paling tinggi. Selain ancaman banjir dan tanah longsor, potensi bencana angin kencang juga menjadi hal yang paling dikhawatirkan terjadi. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Blitar ingin memastikan seluruh petugas dari BPBD, TNI, serta Polri siap dalam menangani bencana alam. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta saling gotong royong dalam melakukan upaya pencegahan bencana, seperti reboisasi dan pembersihan sungai. Sementara itu, dalam upaya antisipasi bencana ini, pemerintah Kabupaten Blitar telah mempersiapkan 300 petugas gabungan. Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, bencana alam yang akan terjadi dapat ditangani dengan baik dan tak ada korban jiwa. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Senin 23 November 2020 dimulai. Persiapan pasukan. Masing-masing komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan apel memasuki lapangan. Pasukan saya beralih. Masing-masing kemudian pasukan sampai kanan barisan. Kencangkan. Pejabat sementara Bupati Blitar selaku Inspektur Apel tiba di tempat acara. Labor, apel bersama siaga bencana hidrometeorologi pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2020 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, masih di tengah pandemi COVID-19, marilah kita juga berdoa agar tetap memberikan atau diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penularan COVID-19 yang tentunya dibarengi ikhtiar kita bersama untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki musim penghujan, dan dengan adanya La Nina yang berkembang di Samudra Pasifik, musim hujan tahun ini datangnya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. La Nina sebagaimana disampaikan oleh BMKG juga menyebabkan tingginya curah hujan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tentunya berisiko terjadinya bencana tanah longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrim atau angin kencang. La Nina juga bisa menyebabkan terjadinya gelombang tinggi di lautan yang sangat berbahaya bagi para nelayan. Terjadinya bencana sebagai dampak La Nina bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kerusakan lingkungan yang masif akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, kurangnya kesiapsiagaan dan upaya bersama dalam pengurangan risiko bencana, serta kesadaran untuk menjaga lingkungan yang masih belum optimal, sedangkan faktor cuaca hanyalah sebagai pemicu saja. Laporan BPBD Kabupaten Blitar sejak turunnya hujan pertama di Kabupaten Blitar, yaitu pada pertengahan bulan September lalu, sampai dengan saat ini telah terjadi serangkaian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah, yaitu tanah longsor di Kecamatan Kademangan, Desa Suluwadang, dan Dawan. Kecamatan Wates adalah Desa Mojorejo dan Wates, Kecamatan Pangrejo, Desa Kalitengah, Kecamatan Wonotirto, Desa Wonotirto, Kecamatan Baku, Desa Lorejo, Kecamatan Gadung Sari, Desa Semen. Kemudian bencana banjir di Pantai Serang, Panggung Rejo, Pantai Jolosustro, Wates, serta terakhir kemarin adalah bencana banjir di Desa Ngaringan, Gadung Sari. Kemudian juga yang baru saja terjadi yaitu bencana angin kencang atau puting beliung di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, dan Desa Dayu, Kecamatan Lego. Segenap tamu undangan dan peserta apel yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis Kabupaten Blitar yang lengkap, mulai dari wilayah pantai sampai dengan dataran tinggi atau lereng gunung, telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik dari faktor pertanian, peternakan, perikanan, maupun sektor pariwisata. Namun di sisi lain, Kabupaten Blitar juga masuk dalam beberapa daerah di Jawa Timur dengan risiko bencana tinggi. Dan hasil kajian dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar menempati peringkat keempat untuk daerah kabupaten kota di Jawa Timur sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi. Dalam kaitannya dengan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan hujan, maka Kabupaten Blitar mempunyai potensi bencana tanah longsor, banjir, puting beliung, banjir bandang. Potensi tersebut hampir setiap tahun terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, menghadapi musim hujan ini yang puncaknya diperkirakan pada bulan Januari dan Februari tahun depan, saya mengajak kepada seluruh hadirin semua maupun masyarakat Kabupaten Blitar untuk selalu waspada dan selalu mendengarkan informasi dari BMKG, BPBD,
serta dari unsur lainnya yang terkait, guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa maupun kerusakan harta benda bencana yang ditimbulkan oleh hujan tersebut. Berpijak dari kenyataan seringnya terjadi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Blitar, sudah barang tentu diperlukan kesiapan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah, namun juga instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kota Blitar atau dunia usaha, akademisi, relawan, serta tentunya masyarakat. Bencana pada dasarnya adalah urusan bersama, dan setiap elemen di atas memegang tanggung jawab untuk dapatnya meningkatkan kesiapsiagaan, melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, terlibat dalam penanganan kejadian bencana serta pasca bencana. Oleh sebab itu, melalui kegiatan apel bersama siaga ini, hidrometeorologi pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2020 di tengah pandemi COVID ini, marilah kita jadikan sebagai langkah awal dan tekad bersama untuk bersatu padu, bergotong royong, serta semangat pengabdian dan partisipasi keterlibatan masyarakat dari semua pihak, terutama masyarakat, agar Kabupaten Blitar bisa memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Melalui apel siaga ini, kami mengharapkan kepada seluruh OPD yang terkait dengan bencana untuk segera mempersiapkan personel dan peralatannya agar sewaktu-waktu bisa cepat dalam merespon kejadian bencana, serta dukungan dari instansi vertikal baik Kodim 0808, Polres, Polresta, Yonif 511 dan instansi lainnya sangat kami perlukan. Demikian juga dukungan dan partisipasi dari relawan sangat diperlukan. Kegiatan lainnya yang harus dilakukan antara lain: 1. Menyebar luaskan informasi kebencanaan secara rutin serta masyarakat dan memaksimalkan peran Pusdalop. 2. Melakukan upaya pengurangan risiko bencana, antara lain melaksanakan kegiatan pemangkasan pohon, normalisasi saluran air, penghijauan, dan penanganan sampah. 3. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. 4. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan secara mandiri melakukan upaya mitigasi bencana, semisal dengan melakukan pemangkasan pohon sendiri, kerja bakti, bersih-bersih saluran, dan menjauhkan diri dari wilayah yang berisiko tinggi terjadi bencana. Kepada para pengusaha juga diharapkan dukungannya dalam menanggulangi bencana, antara lain dengan program CSR-nya untuk pengurangan risiko bencana serta menjaga agar aktivitas usaha tidak menimbulkan bencana. Kepada pemerintah, desa dan kelurahan dan masyarakat diharapkan dapat secara mandiri membentuk ketangguhan dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana. Manfaatkan kampung tangguh bencana yang telah dibentuk beberapa waktu yang lalu untuk penanganan COVID-19, juga sekaligus bisa dipakai untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Hadirin sekalian yang berbahagia dan saya hormati, di tengah-tengah kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, kita juga masih berjibaku dengan penanganan pandemi COVID-19. Sampai saat ini kita masih belum beranjak dari status oranye, yang artinya memiliki risiko sedang dalam penularan COVID-19. Kita tidak ingin Kabupaten Blitar kembali memasuki atau masuk di zona merah, sementara daerah lainnya sudah beranjak ke zona kuning. Untuk itu, melalui apel siaga ini saya menghimbau kepada segenap masyarakat
untuk ikhlas dan sadar dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemerintah dan pemerintah Kabupaten Blitar telah dan terus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga jangan sampai korban berjatuhan karena COVID-19, dan namun apa daya, bila tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat atau semua tentu akan sia-sia. Sementara itu, pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti kita juga melaksanakan pemilu kada. Untuk itu saya juga menghimbau agar seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih agar melaksanakan haknya dengan baik. Hindari praktek money politik dan jadilah pemilih yang cerdas agar pemilu kada berkualitas. Saya juga menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar agar tetap menjaga netralitas atau netralitasnya. Akhirnya demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Mu. Pada hari ini dapat kami ikuti bersama apel siaga bencana hidrometeorologi tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Blitar. Semoga apel siaga bencana ini bermanfaat dan meridhoi untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap bencana alam maupun bencana yang lainnya. Ya Allah, berikan kepada kami seluruh peserta apel ini panjang umur, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin, iman dan takwa. Hindarkan dari virus corona dan virus-virus berbahaya lainnya. Bimbinglah langkah kami agar setiap kebaikan yang kami lakukan dan perbuat bermanfaat serta bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan dosa para pahlawan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apel bersama siaga bencana hidrometeorologi Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Kepada Inspektur Apel, hormat dan Apel selesai. Inspektur apel meninggalkan tempat acara.
Pemirsa, apel siaga bencana bertujuan untuk meninjau kesiapan seluruh pihak terkait, baik dari alat kelengkapan hingga petugas yang akan disiagakan untuk membantu pencegahan hingga penanganan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan dihimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blitar untuk selalu waspada, termasuk diantaranya melakukan mitigasi bencana secara mandiri. Misalnya dengan melakukan pemangkasan pohon, kerja bakti membersihkan saluran air, serta menghindari wilayah yang beresiko tinggi terhadap terjadinya bencana. Apel ini juga sekaligus sebagai langkah untuk bersatu padu, gotong royong, serta partisipasi oleh semua pihak agar Kabupaten Blitar ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Hikmah daripada apel ini mengingatkan kita perlunya partisipasi semua komponen good governance, yaitu adalah pengusaha, pemerintah maupun masyarakat. Ya, masyarakat yaitu melalui relawan, ya, melalui kampung tangguh, ya, melalui kampung tangguh, desa tangguh, terus desa yang siaga, terus yang siaga terhadap bencana. Terus swasta pun melalui CSR-nya harus ada komunikasi yang baik ke pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan melalui OPD-OPD yang ada kaitannya dengan kebencanaan. Jadi kita selesaikan permasalahan bencana kalau terjadi itu adalah urusan bersama, ya. Pentahelik, terus gotong royong itu adalah nilai Pancasila. Bagaimana kita perbuatan kita Pancasilais dalam gotong royong itu untuk menyelesaikan permasalahan bencana. Apalagi tempat kita kan kawasan pantai selatan. Tapi tidak menutup itu karena La Nina bisa ombak terlalu tinggi, bisa banjir bandang. Apalagi untuk Kabupaten Blitar ini risiko tinggi nomor 4 di Jawa Timur. Jadi ada bentuk-bentuk bencana hidrometeorologi ya luar biasa, ada 8 atau 7 itu biasanya. Makanya nomor 4. Ya, saya keliling ke kawasan pantai selatan. Kan pada waktu itu informasi atau kajian dari pakar terjadinya suatu hidrometeorologi La Nina maupun yang ini gempa mengarah kepada tsunami. Kesiapsiagaan teman-teman BPBD Kabupaten telah melatih, ya, setelah mendiskusikan mengedukasi masyarakat telah selesai. Saya pun juga ke Pantai Serang pada waktu itu, bagaimana para relawan juga hadir dan juga bagaimana menciptakan pentahelik kepada masyarakat. Hal-hal apa yang akan dilakukan. Terus juga dari Pol PP ini juga seperti itu, ya, melakukan edukasi kepada masyarakat, perlunya kesiapsiagaan, terus perlunya kedaruratan. Jadi seperti pasang tandu, tidak harus tandu menunggu dari rumah sakit, ambulan, yang namanya bencana, kesiapsiagaannya, kedaruratannya itu dari sarung aja bisa, dari jaket manusia bisa, terus dari yang bergaris-garis itu selimut juga bisa, ya. Terus dari waktu saya ikut pelatihannya itu yang dilakukan oleh Pol PP itu, dan harus memberikan edukasi atau di depan daripada masyarakat sekalian untuk sosialisasi. Kesiapsiagaannya saya waktu diajak beliau kepala BPBD Kabupaten Blitar ke tempat-tempat, ke titik-titik yang memang disiapsiagakan untuk itu. Dan nanti perlu kita edukasi woro-woro kepada masyarakat bagaimana selain bencana dan tsunami di kawasan pantai selatan, yaitu La Nina tadi, kalau ombak tinggi ada banjir bandang mungkin dilakukan melalui Sungai Berantas itu, ya kita harus siap, ya. Pentahelik ini yang paling penting dari semua komponen, jadi pihak usaha, pihak masyarakat maupun pemerintah harus bersatu, ya. Nanti dibantu juga oleh teman-teman daripada jajaran samping, ya, TNI, Polri luar biasa tadi menyiapkan perahu dan lain-lain, dan juga terlatih gitu. Ya semoga aja tidak terjadi di Kabupaten Blitar, ya. Kemarin sudah membuat surat untuk kepada masing-masing camat untuk segera melakukan upaya mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana itu upaya pengurangan bencana, antara lain untuk menghimbau kepada kepala desa maupun lurah masing-masing untuk mengingatkan warga masyarakatnya yang punya pohon untuk segera melakukan pemangkasan secara mandiri agar kalau sewaktu-waktu ada angin puting beliung tidak menimbulkan korban, baik korban rumah apalagi korban jiwa. Apalagi kalau itu
pohonnya sendiri, tapi yang kejatuhan rumahnya tetangga itu kan juga oleh sebab itu juga perlu ada kegiatan itu. Saya juga minta kepada kepala desa untuk menggalakkan gotong royong, bersih-bersih saluran dan sebagainya. Untuk kecamatan yang masuk kategori rawan? Untuk rawan longsor itu seperti kemarin ya, Bantisari itu sudah terjadi lagi kemarin, kemudian Lulingi, kemudian Doko, bisa Selorejo, bisa Garut, kemudian Ngelegot, kemudian di wilayah selatan itu bisa Kademangan, Bakung, Wonotirto, Pangurjo, dan Wates. Beberapa kejadian ini yang sering terjadi di Pangurjo, di Wates ada 2 kejadian, kemudian di Kademangan, di Bakung, yang paling banyak di Bantisari. Kemarin Semen, sebelumnya juga pernah di Gresik dan sebagainya. Sehingga wilayah-wilayah yang potensi itu kami mengharapkan masyarakat untuk paling tidak mewaspadai lingkungannya masing-masing, menjauhi tempat-tempat yang rawan bencana, mungkin tempatnya di rawan longsor dan sebagainya dijauhi dan sebagainya. Itu kesiapsiagaan dari masyarakat itu yang penting, jadi waspada namun tidak panik. Kalau di Blitar Barat Pak, mungkin yang perlu diwaspadai? Ya itu tadi, angin puting beliung yang paling sering wilayah barat itu kan angin kencang itu yang berpotensi untuk menjatuhkan pohon-pohon itu yang perlu diwaspadai. Sutojayan Pak? Sutojayan kalau banjir alhamdulillah sudah kita antisipasi dengan cukup luar biasa ya, dengan adanya normalisasi kali Bogel dan sekitarnya, dan semuanya bisa mengurangi potensinya banjir. Namun juga untuk berkurang penuh juga kita juga tidak yakin seperti itu, cuman tahun ini kelihatannya belum terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi karena persiapan saluran dari kali Bogel itu juga cukup lumayan gitu. Dan menghadapi nanti puncaknya untuk musim hujan itu bisa bulan Januari sama Februari, nanti akan kita lihat apakah di Sutojayan itu dengan normalisasi seperti itu sudah bisa menampung air sekian banyak. Namun juga perlu diberikan langkah-langkah mitigasi yang lain sebenarnya yang perlu harus dilakukan oleh semua pihak, yaitu penghijauan.